Tirai kasih-Mu Tuhan, maka dia takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita berada dalam suasana persekutuan beribadah secara khusus bersama dengan Kolom 3 Jemaat Getsemani dalam suasana peringatan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, firman Tuhan tadi khususnya dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, di sana mengemukakan bahwa Tuhan sendiri yang berfirman, "Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku." Saudara-saudara yang kekasih, bukan hanya kepada Maleakhi, tetapi dalam perjanjian baru menjelang kelahiran Kristus sebagai Sang Juru Selamat dunia, Yohanes Pembaptis dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi utusan, menyiapkan jalan bagi kedatangan Kristus. Dalam bagian ini menjelaskan bahwa siapapun utusan ini merupakan gambaran yang menandakan bahwa Allah sendiri yang datang dalam rangka untuk menghilangkan segala kenajisan, demikian, dan sekaligus membersihkan umat dari segala kejahatan, agar supaya umat senantiasa memiliki kepercayaan dan kesetiaan yang kokoh terhadap perjanjian Allah. Karena itu kalau dalam kitab Maleakhi, di sana ia banyak mengecam tentang penyembahan berhala, ia mengecam perkawinan campuran dan perceraian, ia juga mengecam tentang para pencuri persembahan di bait Allah yang sesungguhnya adalah milik Allah. Ia juga melawan pengajaran yang tidak benar dari para imam. Sesungguhnya ini diteguhkan melalui seorang utusan yang memiliki integritas yang kokoh sebagai pengabdi yang kuat kepada Allah. Tujuannya sangat jelas, agar supaya setiap utusan itu menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Yesus Kristus, terkait dengan persiapan penantian, tentunya pada zaman Nabi Maleakhi dan Rasul Yohanes Pembaptis, ia mempersiapkan suatu umat untuk menanti kedatangan yang dijanjikan, yang kemudian disebut Immanuel, Allah yang maha tinggi, tetapi kemudian menjadi Allah yang tinggal beserta dengan manusia. Tetapi kemudian dikatakan juga, ia mempersiapkan satu umat ketika mengalami perjumpaan dengan keselamatan yang sejati
zaman kita saat ini, kita tahu bahwa Ia yang lahir itu tidak lagi kita nantikan, sebab Ia telah menjalani proses penyelamatan kurang lebih 2000 tahun yang lalu, dan kini Dia telah naik ke sorga. Kini kita ada dalam penantian yang kedua kalinya. Ia akan datang kembali untuk menyempurnakan penyelamatan itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dalam bagian firman yang kita baca pada bagian yang kedua, di sini Rasul Paulus di tengah luapan isi hatinya, ia menyatakan kasihnya kepada orang-orang percaya yang ada di jemaat Filipi. Menurut Paulus, sudah sepatutnya mereka berpikir tentang kehidupan yang dialami di dalam Kristus, supaya kehidupan penyelamatan yang dialami di dalam Kristus bukan hanya menjadi milik mereka secara pribadi, tetapi menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dari kehidupan bersama. Karena itu jelas sekali di dalam pewataannya dia katakan ia sangat mengasihi mereka, bukan karena kebaikan mereka, tetapi karena persekutuan mereka di dalam kasih yang ia terima, yang telah diberikan kepadanya oleh Kristus Yesus. Bahkan waktu ia dipenjarakan maupun pada waktu ia membela dan meneguhkan berita Injil, ia katakan kasih yang diberikan Allah kepadanya itulah yang memampukan dia bisa bersaksi, sekalipun ia harus menderita sebagai saksi Kristus. Kasih Allah yang menghubungkan setiap orang yang percaya. Kasih itu akan senantiasa memurnikan, mengkuduskan, dan itu terjadi di tengah orang-orang kudus yang ada di Filipi. Karena itu Rasul Paulus meminta juga kepada mereka agar supaya sebagai umat yang dikuduskan, sebagai umat yang terus dimurnikan, mereka harus selalu memiliki pengetahuan, pemahaman yang dalam, penuh dan benar, agar dengan perasaan dan pengetahuan yang murni yang mereka miliki itu, mereka dapat membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang wajib mereka lakukan, dan mana yang wajib mereka tolak. Sehingga sikap mereka dalam segala sesuatu dikatakan suci, tidak bercacat, dan diharapkan suci tidak bercacat itu berlaku sampai menjelang hari Kristus. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, itulah juga yang merupakan maksud dari doa Rasul Paulus. Hari di mana ia katakan ia melihat ke muka, dan ia minta supaya mereka juga melihat ke sana, kepada hari Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, hari Kristus artinya hari di mana ia akan datang kembali. Bukan lagi seperti bayi yang terlahir di dalam palungan, dalam kerendahan, tetapi ia yang akan datang kembali sebagai Raja, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kebesaran, penuh dengan keagungan. Dengan kata menjelang, Paulus hendak mengatakan bahwa mereka bukan saja harus suci dan tidak bercacat, tetapi bahwa kemurnian hati
dan hidup mereka harus sesuai sebagaimana yang dikehendaki oleh Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi, tentunya hidup yang demikian tidak akan mungkinlah dapat dihasilkan oleh manusia sendiri. Hidup yang suci dan tak bercacat itu adalah pekerjaan Allah. Itu adalah pekerjaan rohnya. Dan hal itu nyata dalam lanjutan kalimat atau doa Paulus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus untuk kemuliaan Allah dan puji-pujian kepada-Nya. Karena itu Rasul Paulus terus berdoa untuk mereka. Rasul Paulus meminta supaya Allah yang terus menjaga, Allah yang terus melindungi, menguduskan hidup mereka, agar hidup mereka suci dan tak bercacat. Hanya hidup yang suci, tak bercacat, pasti akan menghasilkan buah-buah. Dan buah-buah itu akan dialami, dirasakan, mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan bersama. Sebaliknya, demikian juga tidak akan mungkin ada buah-buah kebenaran kalau tidak dihasilkan oleh hidup yang suci dan yang tak bercacat. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, Nabi Maliaki tadi menegaskan setiap utusan supaya mereka terus dimurnikan bak seorang yang memurnikan logam, emas dan perak, disepuh dengan api agar supaya nampak mana logam mulia dan mana yang tidak terkategori logam mulia. Dalam proseslah itu akan nampak. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, sebagai umat Allah, sebagai gereja, dalam konteks kehidupan di tengah-tengah masyarakat yang majemuk di NKRI yang kita cintai ini, tentunya konteks kita berbeda dengan Injil pada zaman Rasul Paulus. Konteks kita tentunya berbeda dengan Injil situasi penginjilan orang-orang Belanda, yang tentunya notabene mereka boleh dikatakan hampir mayoritas memahami Injil Yesus Kristus. Tetapi dalam kondisi kehidupan kita sebagai gereja yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah masyarakat yang plural ini, kita sadar benar bahwa kita adalah utusan-utusan. Lilin-lilin yang kita nyalakan adalah simbol terang. Terang itu sesungguhnya kita alami dari terang Sang Mesias, terang yang sejati, terang yang sejati Yesus Kristus. Ia hanya dapat menjangkau hakikat sebagai Sang Immanuel ketika ia hadir mengorbankan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi, dalam kaitannya dengan hidup memberi buah, tentunya buah yang dimaksudkan bukan hanya agar supaya diri kita secara pribadi terpuaskan, kita menikmati kehidupan yang nyaman, enak, kondusif, tetapi buah
buah kebenaran yang dimaksudkan. Sejauh mana kehidupan kita yang mengalami kehidupan di dalam Kristus, yang telah menjadi contoh teladan bagi kita tentang arti pengorbanan itu. Sejauh mana juga kehadiran kita benar-benar dapat dirasakan. Sejauh mana kita memberi makna dalam kehidupan bersama. Terlebih dalam konteks keindonesiaan. Tentunya kehadiran kita sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sangat majemuk ini. Kita hadir bukan lagi tentunya dengan warna bahwa kita adalah utusan sending dari Belanda, karena kita adalah gereja Calvinis, tetapi kita hadir dengan segala keadaan kita yang Tuhan wariskan bagi kita pribadi lepas pribadi. Yang pasti dalam persekutuan pun kita punya banyak berbagai. Dari segi suku saja di jemaat kita, saya hitung lebih dari 10 suku. Belum lagi dari segi strata sosial ekonomi. Ada yang terkategori sudah agak mampan, ada yang menengah, ada yang agak di bawah, bahkan memang ada yang sama sekali sangat tergantung sepenuhnya dari uluran tangan seseorang. Di tengah-tengah konteks seperti inilah kita diutus. Di tengah-tengah keadaan inilah kita bisa mengevaluasi sejauh mana peranan kita sebagai utusan. Jika saja dalam persekutuan kita, kalau di kolom 3 ini saya lihat ada kurang lebih 2 keluarga ya, yang perlu untuk kita beri perhatian khusus. Sejauh mana kita bisa mengidentifikasi kehadiran kita di tengah konteks situasi yang Tuhan hadirkan. Lalu apa yang akan kita buat? Ini yang penting kita renungkan untuk memaknai setiap perenungan Maranatha Yesus Kristus. Saudara-saudara, hidup dalam doa, hidup sebagai utusan yang benar dan tak bercacat, berarti juga hidup dalam doa. Doa tentunya bukan hanya ketika kita lipat tangan, tutup mata, seperti ilustrasi. Mana doa yang benar? Oh, karena Tuhan itu Maha Suci, Maha Kudus, orang menjumpainya, doa tutup mata. Oh, karena Tuhan ini segambar dan serupa Allah, karena itu kalau orang berdoa menengadah ke atas, menghadapkan Tuhan wajah kepada Allah. Tetapi kemudian ada yang berkata, doa sesungguhnya ketika seumpama kita naik sebuah mobil, lalu tiba-tiba ada kecelakaan, kepala kita di bawah, tentunya doa seperti apa yang kita naikkan? Yang mau dikatakan, doa yang benar-benar lahir dari pergumulan iman menyikapi kondisi yang kita butuh. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jika Paulus berdoa untuk jemaat Filipi, maka hal ini menunjukkan bahwa ia berdoa untuk jemaat. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia berdoa untuk jemaat, itu sangat penting. Dan salah satu doa yang ulang-ulang dikatakan, supaya jemaatnya suci dan tak bercacat. Dengan suci dan tak bercacat itu pastilah mereka penuh dengan buah-buah kebenaran. Dan buah-buah kebenaran itu hanya dikerjakan oleh Yesus Kristus. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita
harus pasif saja di dalam proses pengudusan diri. Kita punya tanggung jawab untuk terus banyak belajar tentang firman yang kita pelajari, kita aplikasikan dalam kehidupan nyata. Karena firman Tuhan itu dipakai oleh Tuhan untuk menyucikan kita. Apakah benar firman itu melekat di dalam hati kita? Hati yang dipenuhi oleh firman mengeluarkan kata-kata yang berkenan kepada Tuhan. Apakah firman yang bertumbuh di dalam hati kita disemai dengan baik, menghasilkan pikiran-pikiran yang berkenan kepada Allah? Saudara-saudara yang kekasih, ini penting. Seorang utusan harus punya integritas yang kokoh. Artinya punya keutuhan hidup. Bukan lain yang dibilang, lain yang di hati, lebih lain lagi yang dibuat. Akhirnya yang ada hanya kelainan. Dalam kaitannya dengan itu, mari kita terus banyak berdoa dengan doa yang benar-benar terlahir dari pergumulan situasi yang kita hadapi. Doa seperti itulah yang tentunya dikenal oleh Tuhan. Bukan hanya doa sekedar kata-kata verbal tanpa makna. Bukan hanya sekedar kata-kata seolah-olah suci, kudus, tak bercacat, padahal hidup di dalam kemunafikan. Dalam keadaan ini Bapak Ibu, mari kita merenungkan dalam masa penantian sebagaimana umat yang dihadapi oleh Maleakhi dan Rasul Paulus. Mereka terus dipersiapkan, memurnikan diri mereka, menyucikan hidup mereka, berusaha membuang dosa dan mentaati apa kata Tuhan melalui firman. Tujuannya semuanya tidak lain, Tuhan dimuliakan. Karena di dalam kehidupan bersama ada damai sejahtera. Dalam kehidupan bersama tentunya merujuk bukan hanya dalam persekutuan Kol 3, bukan hanya dalam kehidupan sebagai jemaat Getsemani, tetapi sebagai utusan, sebagai gereja, kita dipanggil oleh Tuhan dalam konteks dunia. Tentunya dunia bukan bumi secara utuh, planet yang bulat ini, tetapi dunia dalam keberadaan kita masing-masing. Dunia di mana Tuhan mengutus kita, di tengah keluarga kita, di tengah komunitas pekerjaan kita, dalam kehidupan masyarakat dimanapun kita berada. Kita dituntut sejauh mana hidup kita mau berbuah. Buah-buah yang mendatangkan kebenaran, keadilan, yang pasti di sana di mana ada keadilan dan kebenaran, pasti ada kedamaian, damai sejahtera. Tidak mungkin kita mengharapkan ada damai sejahtera kalau tidak ada keadilan dan kebenaran. Karena mari terus kita memperjuangkannya dari skala hidup yang kecil, dari hal-hal yang kecil. Jika kita setia pada hal-hal yang kecil, Ia akan mempercayakan pula yang lebih besar bagi utusan yang berkenan kepadanya. Amin. Mengaminkan firman-Nya, kita melakukan ucapan